Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8F dan kelas 8G yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini ibu akan memberitahukan dua hal. Yang pertama, nanti di tengah-tengah pembelajaran akan ada token yang harus dikerjakan. Kemudian yang ada token yang harus dilihat untuk mengerjakan tugas dan untuk absen di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Kemudian yang kedua, ibu ingatkan kembali bahwa pertemuan kita tinggal 2 kali lagi. Bagi yang kemarin belum melakukan ujian praktek, maka masih ditunggu, linknya masih dibuka untuk segera mengerjakan ulangan praktek olah tubuh dalam drama pantomim. Jika tidak mengerjakan, maka tidak ada nilai praktek di rapot, nilainya dikosongin sama ibu. Kalau nilainya dikosongin, berarti rapotnya tidak bisa di-print. Kalau rapotnya tidak bisa di-print, maka kamu tidak bisa ambil rapot. Jadi segera dikerjakan, ya. Untuk lebih jelasnya, jika masih ada yang belum jelas, kamu bisa bertanya nomor handphone ibu pada wali kelas kamu. Ibu akan membantu semaksimal mungkin. Anak-anak ibu, silakan disiapkan buku LKS-nya, dibuka halaman 53. Kita akan melanjutkan materi tentang pantomim, ya. Namun sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan buku LKS-nya ya, dilihat semua buku LKS-nya halaman 53. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang menyusun naskah pantomim. Yang pertama, konsep dari pantomim. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan, pantomim adalah seni drama tanpa suara atau tanpa bicara yang hanya menyampaikan isi atau ceritanya melalui gerakan tubuh, ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyusun naskahnya? Yang pertama, konsep dari pantomim itu sendiri. Seni peran pantomim merupakan pertunjukan di mana para pemainnya mengekspresikan diri melalui isyarat untuk menampilkan sebuah kisah atau suatu keadaan. Jadi yang diekspresikan adalah tubuhnya atau dirinya, gitu ya. Dalam pertunjukan pantomim, pemain menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dengan tidak mempertunjukkan kemampuan olah vokal dan dialognya. Jadi tanpa suara, tanpa dialog. Yang perlu diperhatikan dalam konsep pantomim adalah yang pertama, improvisasi gerak. Jadi gerak tubuhnya yang harus diperhatikan. Namun yang diperlukan adalah improvisasi gerakan dan ekspresi wajah. Jadi itu yang paling penting, gerakan tangan, biasanya kaki, dan yang lebih dominan adalah improvisasi wajah. Itu alasan kenapa orang yang bermain drama pantomim wajahnya lebih sering dicat, misalkan warna putih, gitu ya. Nah, bermain mengajarkan pantomim memberikan pengalaman yang sangat mengesankan. Dari mana yang mengesankannya? Pantomim menghadirkan sebuah kisah. Misalnya, cerita yang dipilih harus mengandung acting yang berkelanjutan dari awal hingga akhir. Jadi meskipun tanpa suara, ceritanya itu harus mengandung urutan gitu, ada pembuka, ada awalan, kemudian ada inti cerita, baru sampai nanti terakhir, ya. Dan beberapa cerita memerlukan pengeditan untuk ditampilkan dalam pantomim. Adapun yang dimaksud dengan proses pengeditan adalah memaksimalkan kebutuhan akting dan membuat plot tetap menarik dengan adanya klimaks dan akhir cerita dalam pertunjukan pantomim. Jadi pada intinya sama aja kayak bikin naskah drama, cuma bedanya naskah tersebut tidak dilakukan dengan suara, melainkan dilakukan dengan ekspresi wajah dan gerak, ya. Yang kedua, halaman 54, ciri dan keunikan dari pantomim. Pada dasarnya yang menjadi ciri khas dalam pantomim adalah gerakan-gerakan yang bermakna dan mempunyai arti yang dibawakan oleh pemain pantomim. Jadi gerakannya itu mengandung arti, ya, sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa universal, tidak melalui kata-kata, melainkan melalui gerakan bermakna. Seorang pantomim, setiap gerakannya akan mengandung makna, karena dia tidak bersuara. Nah, hal tersebut dapat menciptakan ruang imajinasi yang dalam bagi penonton, sehingga orang yang nonton tuh, dia lagi gerak apa ya, gitu. Arti gerakannya apa ya? Penonton akan berpikir nih, maksud dari gerakan tersebut. Seniman pantomim terkenal dengan riasan putih dan celak hitam mata. Biasanya mukanya diputihin semua, kayak gambar yang kemarin ya.
kemudian matanya dihitamkan, serta tampilan wajah lain untuk melebih-lebihkan emosinya. Misalkan senyum gitu ya, tapi sampai lebar gitu, sebenarnya nggak kayak gitu juga. Serta memiliki ciri khas baju kaos bergaris hitam putih, sarung tangan putih, dan topi hitam juga termasuk dalam kelengkapan kostum seniman pantomim. Jadi itu khasnya, sehingga memiliki daya tarik dan keunikan dalam seni pantomim. Sehingga kalau disebut pantomim, orang udah tahu, oh pasti yang pakai baju hitam putih, ya. Nah, selanjutnya adalah menyusun naskah pantomim. Ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menentukan ide cerita. Ide cerita merupakan gambaran cerita secara umum, berupa sebuah konflik atau sebuah permasalahan. Kalau tidak ada konflik bisa jadi ngebuat bosan. Jadi biasanya ada masalah gitu, sehingga nanti gerakannya akan misalkan ada ekspresi bingung atau ada ekspresi memecahkan masalah ya, karena kalau nggak konflik biasanya akan membuat penonton menjadi bosan. Yang kedua, membuat sinopsis cerita. Jadi urutan ceritanya, ditulis ceritanya seperti apa dari ide tadi, dibuat biasanya sekitar setengah atau sampai 1 halaman, berisi gambaran umum dari ide cerita yang sudah dicatat. Misalnya mau ngambil idenya apa, konfliknya apa, misalkan pencurian gitu ya. Nah, nanti kamu bikin tuh ceritanya, seorang jalan kehilangan dompet terus diselamatin. Nah, kurang lebih seperti itu dibikin sinopsisnya. Biasanya di sinopsis juga diperkirakan siapa yang jadi pelaku atau tokoh dalam cerita tersebut, di mana tempat kejadiannya, kapan terjadinya, dan ditentukan pula alur cerita yang diinginkan. Alur itu bisa masalah dulu baru penyelesaian, bisa pembuka dulu, masalah baru penyelesaian, dan lain-lain. Yang ketiga, baru mulai menulis. Setelah udah ada gambaran ide, ada sinopsis, baru buat ceritanya. Setelah semua tersedia, tinggal menuliskan. Tuliskan saja apa yang terpikir pertama kali di kepala. Apa yang kamu dapat ide pertama, nah buat aja. Jangan khawatir salah, karena nanti masih bisa direvisi gitu ya, atau bisa diperbaiki. Kemudian baru yang keempat nanti namanya revisi. Revisi setelah selesai menulis, saatnya memperbaiki. Nanti dicoba dulu kira-kira mulai dari ejaan, tanda baca, hingga masalah dari ide cerita. Setelah ditulis nanti kan ketemu, oh ini kayaknya nggak pantas di bagian sini, coret, ganti. Nah itu namanya revisi. Namun yang harus diingat dari proses revisi adalah ditentukan kapan saat berhenti untuk memperbaiki. Jadi ada momen dimana harus benerinnya gitu ya, jadi nggak harus semuanya diganti, nggak boleh juga ganti lagi judulnya, maka akan makan waktu lama lagi. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah memeragakan gerak pantomim. Bagaimana memeragakan gerak pantomim dengan tepat? Nah, pantomim dilakukan dengan gerak-gerik tubuh dan ekspresi wajah tanpa mengeluarkan kata-kata. Di situ hal yang harus dilakukan adalah gunakan saja ekspresi wajah, bahasa, dan postur tubuh untuk menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan melalui pantomim. Di halaman 55, di situ ada gambarnya. Guna berlatih pantomim, jika perlu, misalnya kamu mau latihan, kan sekarang kita nggak ketemu di sekolah, kamu bisa latihan di kaca menggunakan cermin, atau bisa juga minta diliatin sama orang di sekitar rumah ya. Apa yang paling mau ya, gerakan apa yang mau kamu lakukan? Bisa menggunakan gerakan emosi, marah gitu ya. Kemudian sikap, bisa berdiri, duduk. Sikap tuh bisa lagi sandaran kayak di gambar. Reaksi tertentu, kaget, senang, sedih, itu reaksi. Kemudian cermin panjang sangat diperlukan bagi pemula. Biasanya latihannya pakai cermin yang panjang, kaca yang panjang tuh yang sampai kaki. Tapi ingatlah bahwa cermin adalah alat yang harus kalian tinggalkan pada saat pertunjukan tiba. Jadi nanti kalau sudah waktunya latihan di kelas, ketemu di kelas, maka nggak boleh pakai cermin lagi, tapi langsung latihan, ya langsung ditunjukkan. Kembangkan khayalan kalian saat berlatih pantomim, imajinasinya ditingkatkan. Bagi seorang seniman pantomim, ilusi adalah suatu hal yang nyata dan sangat penting. Jadi menurut orang itu bohongan, ilusi, tapi bagi orang yang memerankan pantomim itu adalah hal yang nyata, ya. Nah, semakin nyata ilusi dirasakan oleh seorang seniman, akan semakin realistis penampilannya. Di situ kuncinya. Sebagai contoh, bayangkanlah bahwa dinding adalah satu benda yang nyata. Rasakan dinding dalam tekstur yang berbeda, misalnya terasa kasar, halus, basah, kering, dingin, atau panas. Jadi kamu bisa aja ngelihat dinding seolah-olah beneran dinding, padahal itu bukan dinding, ya.
Nah, di buku ada gambarnya. Di buku ada gambarnya. Kamu bisa lihat di buku tuh gerakan yang A, menyenderkan badan ke suatu benda, nih ya, di halaman 55. Jadi seolah-olah dia senderan padahal enggak, ya. Kemudian yang kedua, disertai dengan ekspresi wajah senang, nih ya. Dia lagi diri, seolah-olah ekspresinya senang gitu ya, kayak habis dapat hadiah. Yang ketiga, gerakan menarik tali. Talinya nggak ada, tapi orang tahu kalau ini sedang menarik tali. Kenapa? Dia kan terkesan sedang menarik sesuatu gitu ya. Yang keempat, gerakan meraba benda datar. Jadi seakan-akan lagi meraba tuh ngecek ini datar apa enggak gitu ya, kasar apa enggak, basah atau enggak. Nah, kurang lebih seperti itu gerakannya. Oke anak-anak Ibu, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Ketemu lagi minggu depan, kemungkinan minggu depan nanti ada contoh naskah teks pantomim yang bisa kamu lihat gitu ya. Karena kita masih belum bisa bertemu secara langsung, jadi kemungkinan latihannya di rumah saja. Ingat, tokennya diisi untuk mengisi link Google Form sebagai bukti absen dan tugas di pelajaran seni budaya pertemuan ke-15 kali ini. Anak-anak Ibu, kelas 8F dan kelas 8G belajar lebih semangat lagi karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester. Ingat, belajar di sekolah, belajar online sama dengan belajar di sekolah. Terima kasih, mudah-mudahan materi yang gue sampaikan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.